Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi berikutnya, yaitu tentang flow chart. Indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran materi kedua ini adalah siswa dapat menjelaskan algoritma pemrograman menggunakan flowchart dan juga siswa dapat membuat alur pemrograman menggunakan flowchart. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari flowchart. Di sini saya sudah menyiapkan terdapat 4 pendapat para ahli mengenai pengertian dari flowchart. Kita mulai dari pengertian flowchart menurut Saryadin Sialangan pada tahun 2009. Beliau berpendapat bahwa flowchart merupakan bagan atau suatu diagram alir yang menggunakan simbol. Ini saya garis bawahi, yaitu menggunakan simbol dan juga tanda untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini menyelesaikan problem ya. Yang kedua, dari Chris Miyaji pada tahun 2010, bagan alir atau flowchart itu merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Titik beratnya untuk dari Chris Miyaji ini terdapat pada merupakan teknik analisis, kemudian juga menjelaskan aspek-aspek dari sistem informasi secara jelas. Kemudian yang berikutnya adalah dari Pahlavi pada tahun yang sama, yaitu 2010. Flowchart merupakan sebuah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma suatu program. Jadi dia itu merupakan sebuah diagram ya. Diagram ini nantinya di dalamnya terdapat alur bagaimana program tersebut berjalan. Dan yang terakhir adalah dari Indrajani pada tahun 2011. Flowchart merupakan gambaran secara grafik ya dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Sehingga dari keempat definisi flowchart ini kita bisa menyimpulkan bahwa flowchart merupakan sebuah urutan proses yang digambarkan dalam bentuk simbol. Dan flowchart itu sendiri juga dapat didefinisikan sebagai diagram yang menyatakan aliran proses dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, seperti itu. Fungsi dari flowchart, di sini ada 5 fungsi yang dapat kita pakai ya dalam flowchart. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi ya. Karena biasanya ketika kita membuat sebuah program, kita tidak bisa membuat secara sendirian. Sehingga untuk berkomunikasi secara gampang itu kita bisa menggunakan flowchart. Yang kedua, mempermudah melihat dan mendokumentasikan alur atau proses dari sebuah program. Jadi, bagan flowchart ini bisa mempermudah dalam menjelaskan isi dari program tersebut. Yang berikutnya, dapat dijadikan sebagai dokumen resmi dalam membuat atau mengembangkan program. Yang keempat, untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana proses dilakukan. Jadi, ketika kita melihat flowchart ini, otomatis yang nantinya kita pahami terlebih dahulu adalah mengenai bagaimana alur dari program tersebut. Dan yang terakhir, menggambarkan alur program secara sederhana. Ini yang paling penting ya. Flowchart itu adalah sederhana. Nah, kemudian yang berikutnya juga terurai, rapi, dan jelas. Jadi bisa disimpulkan bahwa flowchart itu bagan ya yang merupakan alur dan bersifat sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Jenis-jenis flowchart itu ada 5. Yang pertama ada flowchart system, yang kedua flowchart paperwork,
yang ketiga skematik, yang keempat program, dan yang kelima flowchart proses. Masing-masing flowchart ini digunakan pada saat-saat tertentu, jadi berbeda penggunaannya. Yang akan kita pelajari hanya satu, yaitu flowchart program. Hanya ini yang akan kita pelajari. Apabila kalian ingin mempelajari lebih lanjut, kalian bisa mencari lagi literasi yang ada di dalam Google, itu sangat banyak sekali. Jadi bisa langsung kalian search. Misalkan saya ingin mempelajari flowchart system, kalian bisa langsung search flowchart system dan lain sebagainya. Berikutnya adalah simbol dari flowchart. Ini hanya saya rangkum beberapa simbol saja yang biasa digunakan. Yang pertama ada simbol seperti jajar genjang. Ini menyatakan input ataupun output. Jadi masukan dan juga keluaran itu disimbolkan dengan ini. Dengan seperti jajar genjang ini. Yang kedua, kotak. Ini menyimpulkan proses. Kemudian lingkaran kecil. Ini adalah sebuah penghubung kalau di flowchart ya. Yang berikutnya anak panah. Anak panah ini digunakan sebagai alurnya. Alur dari A, misalkan ya, di sini A, di sini B. Maka alur flowchartnya adalah dari A menuju ke B. Berikutnya, simbol yang berikutnya yaitu keputusan. Ini jika maka atau if ya biasanya ya. Misalkan ada sebuah kondisi tertentu ya, apabila kondisinya itu terpenuhi, program ini dari A akan berjalan menuju program B. Apabila tidak dipenuhi, maka dia akan kembali ke dalam program A. Itu yang digunakan dalam keputusan. Kemudian yang berikutnya ada proses. Nah, proses yang di sini ini hampir sama dengan proses sebelumnya yang kotak, hanya saja untuk kotak itu prosesnya ada di dalam flowchart tersebut. Kalau yang bentuknya seperti ini ya, seperti box, ini prosesnya berada di luar dari flowchart yang kita buat. Kemudian ada bentuk seperti lingkaran tapi panjang ya. Ini digunakan ketika kita mengawali sebuah flowchart ya, dan juga mengakhirinya. Berikutnya adalah gambar yang seperti ini segi 6. Ini menyimpulkan bahwa simbol ini itu digunakan ketika suatu nilai itu sudah diberikan secara langsung, jadi tidak melalui input ataupun output. Contohnya seperti ini. Biasanya atau pada umumnya ya, berisikan proses, input dan juga output yang alurnya bisa dilihat seperti ini. Yang pertama dimulai dari start ya. Dari start dia turun menuju input. Inputnya seperti apa ini bebas. Setelah itu dari input ya menuju ke dalam proses. Dan setelah diproses, baru dikeluarkan output dan flowchart ini berakhir seperti itu. Contohnya begini. Di sini saya membuat sebuah flowchart ya. Flowchart itu untuk menghitung luas dari persegi panjang. Apa saja yang dibutuhkan? Untuk menghitung luas persegi panjang, yang dibutuhkan adalah input panjang terlebih dahulu, kemudian input lebar. Namun jangan lupa kalau flowchart alurnya dari atas, yaitu kita mulai dari start terlebih dahulu. Setelah start selesai, ya, baru masukkan satu persatu. Atau bisa juga kalau misalkan kalian merasa ini terlalu panjang, ini bisa dijadikan satu, input panjang, input lebar bisa. Jadi jajar genjangnya ini hanya satu. Setelah input selesai, baru hasil dari inputan ini dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu ada di dalam proses. Jadi misalkan panjangnya 5 misalkan, kemudian lebarnya 3,
Berarti panjang ini masuk ke sini. Ini menjadi 5. Lebarnya menjadi 3. Dan setelah diproses, 5 kali 3 ini akan menjadi luas. Luasnya dikeluarkan ke dalam sini. Berarti luasnya menjadi 15. Setelah 15 dikeluarkan, programnya selesai. Seperti itu. Dan ketika kita lihat dari contoh ini ya, alurnya dibuat secara runtut dan beraturan. Nah, dan ditambah lagi, tadi saya sudah menyebutkan bahwa di dalam flowchart itu ada simbol-simbol tertentu. Dan di contoh, kita juga menggunakan simbol-simbol yang sudah diatur sebelumnya. Dan yang terakhir, flowchart ini dibuat secara rinci. Tapi jangan lupa kalau flowchart itu harus sederhana, begitu. Nah, berikutnya kita akan mencoba membuat flowchart ya. Tapi sebelumnya, untuk yang kemarin kalian pasti sudah membuat atau beberapa orang juga sudah mengerjakan pengayaan yang saya berikan, yaitu mengenai mie instan. Nah, untuk hasilnya, kalau misalkan kalian mengerjakan dengan yang seperti ini, yang sebelah kanan ini ya, berarti kalian sudah mengerti bagaimana cara membuat algoritma. Yang pertama, nama algoritmanya adalah algoritma pembuatan mie instan. Nah, kalau kalian sudah menuliskan seperti ini nih, betul. Kemudian inputnya di sini juga sudah saya tuliskan 1 bungkus mie instan, kemudian air panas, kemudian 1 mangkok, gunting, dan juga wadah merebus air. Itu merupakan input. Outputnya apa? Outputnya otomatis sudah jelas, yaitu mie instan. Langkah-langkahnya juga sudah jelas, saya jelaskan di sini. Ada 5 langkah membuka bungkus mie instan. Dari sini membuka bungkus mie instan. Kemudian merebus mie instan ke dalam air panas sampai selesai. Oke. Ini untuk pembahasan pengayaannya seperti ini. Kemudian untuk pembuatan flowchart-nya, ini adalah salah satu contohnya. Contohnya sama seperti yang kemarin, yaitu algoritma mencari volume balok. Nah, untuk mencari volume balok, kemarin inputnya itu ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Outputnya berupa volume balok. Langkahnya ada 5, baca panjang, lebar, tinggi, hitung, kemudian keluarkan volume balok. Ketika ini ya, kita buat ke dalam flowchart, hasilnya seperti ini. Pertama dan terakhir jangan lupa kalian harus membuat start dan juga end. Ini wajib. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan inputnya terlebih dahulu. Inputnya apa saja? Ada panjang, lebar, dan juga tinggi. Dari hasil input kalian beri panah ke bawah ya, dimasukkan ke dalam proses. Prosesnya adalah hasilnya apa? Hasilnya itu volume ya. Bagaimana cara mencari volume? Yaitu dengan rumus P dikalikan L dikalikan T, panjang kali lebar kali tinggi. Setelah dimasukkan, baru keluar hasil. Hasilnya itu adalah volume balok. Nah, seperti itu. Mudah kan? Nah, karena ini sangat-sangat mudah, adalah membuat sebuah flowchart dari algoritma yang sudah kalian buat pada tugas 1. Oke, apabila ada pertanyaan dari pembahasan sekarang, silakan kalian tanyakan melalui kolom komentar atau bisa juga langsung kalian tanyakan melalui WhatsApp saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.